Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Jawara Damanik dengan NIM 2403200079. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Teknik dan Strategi Advokasi Modern dalam Agribisnis. Nah, kita ini sekarang ini sedang membahas tentang teknik dan strategi advokasi modern. Apa sih itu teknik advokasi? Secara sederhana, teknik advokasi adalah cara atau metode yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi, mempengaruhi kebijakan, dan memperjuangkan kepentingan suatu kelompok agar memperoleh perubahan yang diinginkan. Teknik advokasi menjelaskan bagaimana proses advokasi dilakukan. Sebagai contoh, apabila kelompok tani ingin memperjuangkan pembangunan saluran irigasi, mereka tentu tidak cukup hanya menyampaikan permintaan. Mereka perlu memilih teknik yang tepat, seperti melakukan dialog dengan pemerintah, menyusun proposal, menyampaikan hasil penelitian, atau mengadakan diskusi publik. Dengan itu, teknik advokasi dapat diartikan sebagai seperangkat cara yang digunakan untuk mencapai tujuan advokasi secara efektif dan efisien. Nah, kenapa sih teknik advokasi itu harus terus berkembang? Dunia ini terus mengalami perubahan, teknologi berkembang sangat cepat, cara masyarakat memperoleh informasi juga berubah. Dahulu informasi lebih banyak diperoleh melalui surat kabar, radio, atau televisi. Saat ini sebagian besar masyarakat memperoleh informasi melalui internet dan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube ataupun platform digital lainnya. Perubahan tersebut yang menyebabkan teknik advokasi itu juga harus berkembang. Jika dahulu advokasi lebih banyak dilakukan demonstrasi atau pertemuan langsung, sekarang advokasi dapat dilakukan dengan webinar, petisi daring, infografis, kampanye digital, video edukasi, podcast, hingga diskusi virtual. Teknik tersebut memungkinkan informasi menjangkau masyarakat lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Namun demikian, perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru, seperti banyaknya penyebaran hoax, manipulasi informasi, hingga penyalahgunaan media sosial. Nah, lanjut, apa sih itu pengertian strategi advokasi modern? Setelah memahami teknik advokasi, kita juga harus membahas tentang strategi advokasi modern. Nah, sebenarnya keduanya sama, memiliki arti yang sama, namun keduanya berbeda. Teknik adalah cara yang digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan, dengan strategi itu rencananya langkah-langkah yang disusun untuk mencapai tujuan. Contohnya, tujuan kita misalnya meningkatkan harga jual kopi petani, maka strateginya itu dapat berupa memperkuat koperasi, membangun kemitraan, serta melakukan kampanye mengenai pentingnya membeli kopi lokal. Sementara teknik yang digunakan untuk melaksanakan strategi tersebut dapat berupa seminar, pelatihan, dialog, kampanye media sosial. Nah, apa sih itu advokasi modern? Advokasi modern adalah proses memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, komunikasi digital, serta pendekatan kolaboratif untuk menghasilkan perubahan kebijakan yang lebih efektif. Advokasi modern tidak lagi hanya mengandalkan aksi demonstrasi atau penyampaian aspirasi secara langsung. Saat ini advokasi dilakukan melalui kombinasi berbagai pendekatan, seperti analisis data, penelitian ilmiah, media sosial, kerjasama lintas sektor, teknologi digital, komunikasi publik, hingga kecerdasan buatan seperti AI. Perbedaan advokasi konvensional dan advokasi modern tuh kita harus membandingkan keduanya nih. Apa sih yang membedakan keduanya itu? Advokasi konvensional pada masa lalu lebih banyak dilakukan melalui surat resmi, pertemuan langsung, seminar, demonstrasi, dan audiensi. Media yang digunakan juga masih terbatas, sehingga penyebaran informasi memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan yang kita bahas pada saat ini itu advokasi modern, yang dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, website, webinar, aplikasi digital, sistem informasi, infografis, video edukasi, podcast, ataupun petisi online. Advokasi modern itu juga lebih mengutamakan penggunaan data dan hasil penelitian, sehingga argumentasi yang disampaikan jauh lebih kuat.
Nah, lanjut, apa sih hubungan advokasi modern dengan agribisnis? Mengapa sektor agribisnis itu memerlukan advokasi modern? Jawabannya karena tantangan sektor pertanian saat ini tuh semakin kompleks. Petani tidak hanya menghadapi masalah produksi, tetapi juga mengalami perubahan iklim, persaingan global, fluktuasi harga, digitalisasi pasar, perubahan perilaku konsumen, serta pengembangan teknologi. Semua tantangan tersebut memerlukan pendekatan yang lebih modern. Contohnya, banyak petani yang memanfaatkan media sosial untuk menjual hasil panen secara langsung pada konsumen. Ada pula koperasi yang menggunakan aplikasi digital untuk mencatat dan memasarkan produk ke berbagai daerah. Sebagai contoh, advokasi modern di Indonesia itu ketika terjadi kelangkaan pupuk nih di suatu daerah, kelompok tani tidak hanya mengirimi surat nih kepada pemerintah, mereka juga mengumpulkan data digital, membuat laporan, menyebarkan informasi melalui media sosial, mengadakan diskusi daring dengan akademisi, mengundang media, menyusun rekomendasi kebijakan, serta melakukan audiensi dengan pemerintah. Nah, saya ini mahasiswa agribisnis nih. Nah, kenapa sih mahasiswa harus memahami advokasi modern? Nah, sebagai mahasiswa, saya nih sendiri pastinya akan menjadi bagian nih dari pembangunan pertanian di Indonesia, yang kelak akan menjadi penyuluh pertanian, peneliti, wirausaha, pegawai pemerintah, konsultan agribisnis maupun dosen atau pendamping masyarakat. Dalam profesi apapun, kemampuan advokasi akan menjadi nilai tambah karena kita mampu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, membangun komunikasi, dan menawarkan solusi. Lanjut nih, apa sih tujuan daripada advokasi modern dalam agribisnis? Setiap kegiatan pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan advokasi modern. Tujuan utamanya bukan hanya menyampaikan aspirasi, tapi juga menciptakan perubahan. Ya, contohnya itu satu, meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku agribisnis. Tujuan pertama ya adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku agribisnis, karena petani merupakan ujung tombak penyedia pangan. Namun dalam kenyataannya masih banyak petani yang menghadapi pendapatan rendah, biaya produksi tinggi, serta akses pasar yang terbatas. Nah, advokasi modern ini hadir dengan dapat menghadapi berbagai persoalan tersebut. Nah, dapat disampaikan kepada pemerintah maupun pihak swasta dengan dukungan data dan bukti ilmiah, sehingga peluang untuk memperoleh solusi menjadi lebih besar. Nah, tujuan yang kedua itu mempengaruhi kebijakan publik. Tujuan yang kedua ini, advokasi modern tidak bertujuan menantang pemerintah, tetapi menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pengambil kebijakan. Melalui hasil penelitian, survei, dan diskusi dialog, pemerintah memperoleh gambaran mengenai kondisi nyata di lapangan, sehingga kebijakan yang dibuat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat. Advokasi modern juga bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Pada masa lalu, masyarakat seringkali hanya menjadi penerima kebijakan. Namun saat ini masyarakat tuh didorong untuk ikut memberikan masukan, menyampaikan pendapat, dan juga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Tujuan yang keempat yaitu mendorong inovasi dan transformasi digital. Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat bekerja. Dalam sektor agribisnis, transformasi digital adalah salah satu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Advokasi modern bertujuan untuk mendorong pemerintah dan berbagai pihak untuk memperluas akses terhadap teknologi pertanian seperti sistem informasi harga,
pemasaran daring seperti drone pertanian hingga penggunaan AI untuk produktivitas pertanian. Tujuan yang kelima yaitu mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Artinya, kegiatan pertanian tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Melalui advokasi modern ini, masyarakat dapat mendorong kebijakan yang mendukung penggunaan pupuk secara bijaksana, pengelolaan limbah pertanian, serta adaptasi perubahan iklim. Lalu lanjut materi selanjutnya, apa sih fungsi advokasi modern dalam agribisnis? Setelah kita mengetahui tujuan, sekarang kita bahas nih fungsi advokasi modern dalam agribisnis. Yang pertama itu fungsi komunikasi. Advokasi berfungsi sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Melalui advokasi, aspirasi petani dapat disampaikan secara sistematis sehingga pemerintah memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi di lapangan. Komunikasi yang baik juga membantu mengurangi kesalahpahaman antar masyarakat dan pemerintah. Yang kedua itu fungsi edukasi. Advokasi modern juga memiliki fungsi pendidikan. Petani perlu memahami hak-haknya, mengetahui berbagai program pemerintah, serta mengenal perkembangan teknologi terbaru. Melalui seminar, webinar, penyuluhan, video edukasi maupun media sosial, informasi tersebut dapat disampaikan dengan lebih mudah. Semakin tinggi pengetahuan petani, semakin baik pula kemampuan mereka dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, ada fungsi pengawasan. Selain memberikan masukan, advokasi juga berfungsi mengawasi pelaksanaan kebijakan. Yang keempat, fungsi pemberdayaan. Advokasi modern tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tapi juga memberdayakan masyarakat. Petani didorong untuk menjadi lebih mandiri melalui peningkatan kapasitas pelatihan, penguatan kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi. Lalu yang kelima, ada fungsi membangun kolaborasi. Di era modern, penyelesaian masalah tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Advokasi berfungsi membangun kerjasama antara pemerintah, media, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan komunitas para petani. Lalu lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu prinsip advokasi modern. Agar advokasi berjalan secara profesional, ada prinsip yang harus dijunjung tinggi. Yang pertama itu berbasis data dan fakta.
Pada advokasi modern tidak boleh hanya berdasarkan opini atau asumsi. Data dapat berasal dari hasil penelitian, survei, Badan Pusat Statistik, laporan pemerintah, ataupun observasi di lapangan. Yang kedua itu transparansi. Seluruh proses advokasi modern harus dilakukan secara terbuka. Informasi yang disampaikan harus jujur, tidak dimanipulasi, serta dapat diperiksa oleh pihak lain. Transparansi akan meningkatkan kepercayaan terhadap proses advokasi. Yang ketiga, partisipatif. Advokasi modern harus melibatkan masyarakat secara aktif. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin besar kemungkinan kebijakan yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Yang keempat, inklusif. Advokasi modern harus memberikan kesempatan kepada semua kelompok untuk menyampaikan pendapat, baik petani kecil, petani perempuan, pemuda petani, penyandang disabilitas, ataupun pelaku UMKM. Mereka semua memperoleh ruang yang sama dalam proses advokasi. Yang kelima, etis. Advokasi modern harus dilakukan dengan menjunjung tinggi etika. Informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung fitnah, provokasi, atau berita bohong. Komunikasi harus dilakukan secara santun dan menghargai semua pihak. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu karakteristik advokasi modern. Advokasi modern memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari advokasi konvensional. Yang pertama itu berbasis teknologi. Pemanfaatan internet, media sosial, aplikasi digital, serta sistem informasi menjadi bagian penting dalam proses advokasi. Yang kedua itu cepat. Informasi dapat disampaikan kepada masyarakat hanya dalam hitungan detik. Yang ketiga, kolaboratif. Advokasi melibatkan berbagai pihak sehingga penyelesaian masalah menjadi lebih komprehensif. Yang keempat tuh fleksibel. Komunikasi tidak harus dilakukan secara tatap muka, juga bisa dilakukan dengan konferensi diskusi daring. Yang kelima, berbasis bukti ilmiah. Setiap usulan didukung oleh hasil penelitian dan data yang valid, sehingga memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Lalu lanjut materi selanjutnya, kompetensi yang harus dimiliki advokat modern. Nah, seorang pelaku advokasi modern yang disebut dengan advokat, tidak cukup hanya memiliki niat yang baik, dia juga harus memiliki berbagai kompetensi. Contoh
Yang pertama itu kompetensi yang pertama itu kemampuan komunikasi. Advokat harus mampu menjelaskan masalah secara jelas, menyampaikan data secara sederhana, serta membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak. Yang kedua, kemampuan analis. Advokat harus mampu menganalisis penyebab suatu masalah, memahami dampaknya, serta menyusun alternatif solusi yang realistis. Yang ketiga, literasi digital. Advokat harus memahami cara menggunakan media sosial, aplikasi digital, perangkat lunak pengolah data, serta berbagai platform komunikasi daring. Yang keempat, kemampuan negosiasi. Advokat harus mampu melakukan negosiasi agar semua pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kelima, kepemimpinan. Advokat harus mampu memimpin kelompok, membangun semangat kerjasama, dan mengarahkan berbagai pihak menuju tujuan yang sama. Yang keenam, kemampuan mengolah data. Advokat modern harus mampu membaca tabel, grafik, hasil survei, dan laporan penelitian. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu contoh penerapannya. Sebagai contoh tuh, bayangkan terjadi kelompok petani kopi itu mengalami penurunan harga jual. Seorang advokat modern tidak langsung melakukan protes. Ia terlebih dahulu mengumpulkan data mengenai biaya produksi, kualitas kopi, permintaan pasar, dan harga kopi di berbagai daerah. Setelah itu, ia menyusun laporan ringkas, membuatnya mudah dipahami, mempresentasikannya, dan mengajak koperasi serta pelaku industri untuk berdiskusi mencari solusi. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah dapat memahami kondisi yang sebenarnya dan menyusun kebijakan yang tepat. Lanjut ke teknik-teknik advokasi modern dalam agribisnis. Materi yang pertama itu pengertian teknik advokasi modern. Teknik advokasi modern adalah cara, metode, atau pendekatan yang digunakan untuk mempengaruhi kebijakan, membangun dukungan publik, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, komunikasi, dan ilmu pengetahuan. Pada masa lalu, advokasi lebih banyak dilakukan secara demonstrasi dan atau penyampaian surat pada pemerintah. Cara tersebut masih relevan sampai saat ini, tapi sudah tidak cukup. Di era digital, advokasi harus mampu memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, mulai dari media sosial,
webinar, aplikasi digital, hingga video edukasi hingga hasil penelitian ilmiah, sehingga teknik advokasi modern dapat menekan pada pendekatan yang komunikatif, kolaboratif, berbasis data, dan memanfaatkan teknologi. Lanjut ke materi selanjutnya, teknik komunikasi persuasif. Teknik pertama yang paling penting yaitu komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan kemampuan menyampaikan pesan sehingga pihak lain dapat menerima, memahami, dan bersedia mempertimbangkan usulan yang kita sampaikan. Dalam advokasi, komunikasi persuasif jauh lebih efektif dibandingkan komunikasi yang bersifat memaksa atau menyalahkan pihak lain. Nah, dengan penyampaian yang jelas, sopan, dan didukung fakta, peluang usulan diterima itu akan lebih besar. Prinsip komunikasi persuasif. Dalam melakukan komunikasi persuasif terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kita harus memahami siapa lawan bicara kita. Yang kedua, harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, menyampaikan melalui data secara sederhana, melalui grafik tabel yang dapat dipahami dengan lebih mudah. Yang keempat, memberikan solusi, bukan hanya menyampaikan masalah saja. Nah, lanjut ke materi selanjutnya yaitu teknik negosiasi. Teknik kedua yaitu adalah negosiasi. Negosiasi merupakan proses berdiskusi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam dunia agribisnis, negosiasi sering dilakukan ketika petani berhadapan dengan pembeli, perusahaan, koperasi, atau pemerintah. Contohnya, sebuah koperasi ingin menjual hasil panen kepada perusahaan ekspor. Melalui proses negosiasi, kedua belah pihak membahas kualitas produk, volume penjualan, biaya distribusi, dan harga pasar internasional, sehingga harga yang diperoleh itu dianggap adil. Lalu ada tahapan negosiasi. Negosiasi biasanya terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, menyusun alternatif solusi. Yang keempat, melakukan diskusi. Yang kelima, mencapai kesepakatan. Yang keenam, melaksanakan hasil kesepakatan. Lalu lanjut ke materi selanjutnya, ada teknik lobby atau lobbying. Teknik berikutnya itu lobby atau lobbying.
yang yang dijelaskan bahwa lobby itu adalah proses membangun komunikasi dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan agar mereka memahami dan mempertimbangkan usulan yang diajukan. Dalam advokasi agribisnis, lobby dapat dilakukan kepada pemerintah daerah, DPRD, kementerian, perusahaan, maupun lembaga keuangan. Contohnya Asosiasi Petani Hortikultura ingin memperoleh bantuan pembangunan gudang penyimpanan. Sebelum kebijakan ditetapkan, mereka melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah untuk menjelaskan berbagai manfaat gudang tersebut bagi petani dan dampaknya pada harga. Lobby yang dilakukan secara etis dan transparan merupakan bagian penting dalam proses advokasi. Perlu dipahami bahwa lobby berbeda dengan praktik yang melanggar hukum. Lobby adalah komunikasi yang sah, terbuka, dan bertujuan memberikan informasi agar pengambil kebijakan dapat membuat keputusan yang lebih baik. Lalu ada materi selanjutnya, teknik kampanye publik. Teknik berikutnya adalah kampanye publik yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu sehingga muncul dukungan yang lebih luas. Dalam sektor agribisnis, kampanye dapat dilakukan untuk mengajak masyarakat membeli produk lokal, mengurangi pemborosan pangan, mendukung pertanian ramah lingkungan, atau meningkatkan konsumsi hasil pertanian dalam negeri. Saat ini kampanye tidak dilakukan melalui spanduk saja, tetapi juga melalui media sosial, video pendek, podcast, hingga siaran langsung. Lalu selanjutnya ada teknik penyusunan policy brief. Salah satu teknik yang sangat penting dalam advokasi modern yaitu policy brief, yaitu dokumen singkat yang berisi penjelasan mengenai suatu masalah, analisis penyebab, serta rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada pengambil keputusan. Berbeda dengan laporan penelitian, policy brief biasanya yang terdiri dari beberapa halaman yang ringkas dan mudah dipahami. Yang biasanya isi policy brief meliputi latar belakang masalah, data utama, dampak yang ditimbulkan, alternatif solusi, dan rekomendasi kebijakannya. Materi selanjutnya ada teknik advokasi berbasis data. Di era modern, data merupakan kekuatan utama dalam advokasi. Advokasi berbasis data berarti
Setiap usulan yang didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Data dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, hasil survei, penelitian, observasi lapangan, ataupun wawancara dengan masyarakat. Lalu materi selanjutnya yaitu pemanfaatan media sosial. Media sosial telah menjadi salah satu alat advokasi yang sangat efektif. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, WhatsApp memungkinkan informasi disebarkan kepada ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Namun penggunaan media sosial harus dilakukan dengan secara bertanggung jawab. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu memastikan informasi ini benar, menghindari penyebaran hoax, menggunakan bahasa yang sopan, menjaga etika komunikasi digital. Dengan cara tersebut, media sosial menjadi sarana membangun dukungan publik sekaligus membuka ruang dialog dengan pemerintah. Materi selanjutnya ada digital advocacy adalah advokasi digital yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari pemanfaatan teknologi informasi. Dalam advokasi digital, berbagai platform yang digunakan secara terintegrasi, misalnya media sosial, website, aplikasi pertanian, email resmi, hingga sistem informasi geografi atau GIS. Yang memiliki keunggulan advokasi digital salah satunya yaitu jangkauannya lebih luas, biayanya lebih rendah, komunikasinya lebih cepat, dan mudah melibatkan berbagai pihak di lokasi yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu pemanfaatan hasil penelitian, yaitu teknik terakhir yang akan kita bahas. Hasil penelitian memberikan dasar ilmiah bagi proses advokasi. Misalnya penelitian menunjukkan bahwa penggunaan varietas unggul dapat meningkatkan produktivitas hingga 15%. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperluas program penyediaan benih unggul. Oleh karena itu, kerjasama antara petani, akademisi, dan pemerintah sangat penting dalam advokasi modern ini. Contoh penerapan teknik advokasi modern itu contohnya, bayangkan kita kelompok tani, bayangkan terdapat kelompok tani buah naga mengalami penurunan
harga akibat meningkatnya pasokan saat musim panen. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengumpulkan data harga dan biaya usaha tani. Selanjutnya, kelompok petani menyusun infografis secara sederhana dan policy brief yang menjelaskan masalah tersebut. Mereka kemudian mengadakan diskusi dengan pemerintah daerah, koperasi, dan pelaku usaha pada saat yang sama. Nah, akhirnya pemerintah memfasilitasi kerjasama antara kelompok tani dan industri pengolahan buah, sehingga sebagian hasil panen dapat diolah menjadi produk yang bernilai tambah. Kasus tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi bukan hanya dari satu teknik saja, melainkan dari kombinasi berbagai teknik yang saling melengkapi. Nah, kita telah membahas nih teknik advokasi modern. Seperti yang saya sudah jelaskan, ada komunikasi persuasif, negosiasi, lobby, kampanye publik, penyusunan policy brief, advokasi berbasis data, penggunaan media sosial, hingga advokasi digital. Nah, kita lanjut tentang strategi advokasi modern dalam agribisnis. Apa itu strategi advokasi modern? Strategi advokasi modern adalah serangkaian langkah yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan advokasi dengan memanfaatkan komunikasi, teknologi, data, kemitraan, serta partisipasi masyarakat. Bagaimana cara melakukan sesuatu? Maka strategi menjelaskan langkah apa yang harus dilakukan, siapa yang harus dilibatkan, kapan dilakukan, dan bagaimana untuk mengukur keberhasilannya. Dengan adanya strategi yang baik, proses advokasi lebih terarah, efisien, dan keberhasilannya itu lebih besar. Lanjut ke analisis stakeholder. Strategi yang pertama, sebelum melakukan advokasi, kita harus mengetahui siapa pihak yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Dalam dunia agribisnis, stakeholder dapat berupa petani, penyuluh, pemerintah, akademisi, konsumen, dan lainnya. Setiap stakeholder memiliki kepentingan, peran, dan pengaruh yang berbeda. Contohnya nih, ketika terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, petani butuh pupuk, distributor menyalurkan pupuk, pemerintah menetapkan kebijakan, media menyampaikan informasi, akademisi memberikan rekomendasi ilmiah. Nah, semua itu saling berkaitan. Karena itu, advokasi tidak boleh hanya ditujukan kepada satu pihak saja,
tetapi harus melibatkan seluruh pihak stakeholder yang berkaitan. Kenapa sih analisis stakeholder itu penting? Siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan? Itu yang kita analisis stakeholder itu membantu kita itu untuk mengetahui siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, siapa yang paling terdampak, siapa yang bisa menjadi mitra, dan siapa yang berpotensi mendukung atau menolak usulan. Strategi yang kedua yaitu menentukan materi selanjutnya, yaitu menentukan tujuan advokasi. Tujuan harus dibuat secara spesifik. Sebagai contoh, apabila kita hanya mengatakan kami ingin membantu petani, lebih baik dirumuskan seperti meningkatkan distribusi pupuk sebesar 20% dalam 1 tahun dapat membantu petani gitu, atau mendorong pembangunan gudang penyimpanan hasil panen di suatu tempat tuh dapat membantu petani. Jadi tujuannya itu jelas, akan mempermudah nih. Lalu materi selanjutnya itu menyusun strategi komunikasi. Komunikasi ini merupakan inti dari advokasi. Namun komunikasi tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Harus tahu siapa sasarannya, media yang digunakan, waktu penyampaian, bentuknya, serta siapa yang harus menjadi juru bicaranya. Contohnya sasarannya petani nih, kita harus gunakan bahasa yang sederhana. Kalau sasarannya pemerintah, bahasanya harus formal dan disertai data. Jika sasarannya halayak banyak atau masyarakat umum, kita gunakan video pendek yang ada di media sosial. Itu yang disebut strategi komunikasi. Lalu yang selanjutnya ada membangun koalisi. Dalam advokasi modern ada namanya istilah koalisi. Koalisi itu kerjasama beberapa pihak yang memiliki tujuan yang sama. Kenapa sih koalisi ini penting? Karena satu organisasi seringkali mempunyai keterbatasan dalam organisasinya. Contohnya, kelompok tani hanya memiliki pengalaman di lapangan, sementara universitas memiliki data penelitian. Media itu memiliki kemampuan menyebarkan informasi. Jadi ketika semua bekerja sama, peluang keberhasilan menjadi jauh lebih besar. Contoh koalisi itu kelompok tani bekerja sama dengan universitas, media massa, dinas pertanian. Pelaku ekspor, melalui kerjasama tersebut dapat ditemukan solusi yang lebih baik dibandingkan jika bekerja sendiri-sendiri. Terus lagi yang selanjutnya itu ada evidence based
advocacy. Strategi berikutnya adalah evidence based advocacy atau advokasi berbasis bukti, yang merupakan salah satu ciri utama advokasi modern, yang artinya setiap usulan harus didukung oleh beberapa bukti ilmiah yang berupa hasil penelitian, data statistik, survei, observasi, wawancara, sampai dokumentasi. Nah, contohnya petani ingin meminta pembangunan ambung padi gitu. Mereka tidak hanya mengatakan bahwa sulit, tapi mereka menunjukkan data jumlah hektar sawah, jumlah gagal panen, curah hujan beberapa tahun terakhir, kerugian ekonomi, dan jumlah petani yang terdampak. Dengan bukti, maka pemerintah akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Strategi selanjutnya yaitu pemanfaatan big data. Apa sih itu big data? Big data yaitu kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar yang dianalisis untuk memperoleh informasi yang berguna. Dalam agribisnis, big data berasal dari data cuaca, produksi, data harga, data ekspor, data konsumsi, data luas lahan, sampai ke data satelit. Melalui analisis big data, pemerintah dapat mengetahui apa yang mengalami kekurangan komoditas, daerah mana yang membutuhkan bantuan, wilayah mana yang kekeringan, kapan harga diperkirakan turun, sehingga kebijakan dapat dibuat lebih cepat. Strategi selanjutnya selain big data ada pemanfaatan artificial intelligence atau AI. Selain big data ada namanya AI. AI itu adalah teknologi yang mampu membantu manusia menganalisis data dan memberikan rekomendasi berdasarkan pola tertentu. Dalam agribisnis, AI dapat digunakan untuk memprediksi panen, menganalisis penyakit tanaman, memprediksi harga. Banyak hal yang dapat dilakukan AI. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan manusia. AI itu hanya alat bantu. Lalu strategi selanjutnya yaitu Internet of Things atau IoT. Strategi modern berikutnya adalah IoT yang artinya itu adalah teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat melalui internet. Contohnya sensor kelembapan tanah, sensor suhu, drone pertanian. Nah, jadi IoT tidak hanya membantu produksi, tapi juga memperkuat proses advokasi karena mereka dapat menunjukkan bukti ilmiah kepada pemerintah mengenai perlunya suatu perlunya
suatu jika itu air, maka perlu pembangunan irigasi. Lalu strategi selanjutnya pemanfaatan media digital. Strategi advokasi modern hampir selalu menggunakan media digital seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lainnya. Namun penggunaan media digital harus mempunyai strategi. Nah, contohnya itu konten harus singkat, harus memakai data, harus menarik, tidak menyerang pihak tertentu, dan yang paling penting tidak menimbulkan hoax. Dengan cara tersebut, advokasi akan memperoleh dukungan masyarakat. Nah, lanjut ke strategi terakhir, yaitu monitoring dan evaluasi. Advokasi seringkali dianggap selesai setelah usulan diterima, padahal tidak demikian. Kita harus benar-benar melihat apakah kebijakan benar-benar dilaksanakan. Misalnya pemerintah berjanji membangun lumbung padi, apakah benar-benar dibangun? Apakah petani sudah merasakan manfaatnya? Jika belum, advokasi harus terus dilakukan. Nah, ada berbagai tantangan dalam strategi advokasi modern. Walaupun teknologi yang berkembang pesat, strategi advokasi modern tetap menghadapi berbagai tantangan seperti hoax, kesenjangan internet karena di daerah pedesaan sangat minim internet, rendahnya literasi digital sebagian petani, kurangnya koordinasi antar instansi, hingga perbedaan kepentingan antar stakeholder. Lalu lanjut ke studi kasus penerapan teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis di Indonesia. Salah satu persoalan yang sering kita dengar itu kelangkaan pupuk bersubsidi. Banyak petani mengeluhkan bahwa ketika musim tanam tiba, pupuk sering sulit diperoleh. Kalaupun tersedia, jumlahnya terbatas sehingga tidak cukup untuk kebutuhan. Nah, masalah ini tidak hanya berdampak pada petani juga, tapi terdampak pada produksi pangan nasional. Penyebab permasalahan yaitu terdapat beberapa faktor, yaitu keterbatasan kuota, ketidaksesuaian data, distribusi yang tidak merata, keterlambatan penyaluran, penyalahgunaan, hingga peningkatan kebutuhan. Karena penyebabnya beragam, penyelesaian juga tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Lalu
Teknik apa advokasi yang digunakan untuk menghadapi masalah tersebut? Yang pertama itu mengumpulkan data jumlah petani yang belum menerima pupuk, mendokumentasikan kondisi di lapangan melalui beberapa foto dan video, melakukan dialog dengan Dinas Pertanian, menyusun laporan tertulis, hingga menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi. Strategi advokasi yang diterapkan meliputi advokasi berbasis data, kerjasama dengan penyuluh pertanian, pendampingan oleh perguruan tinggi, publikasi melalui media massa, dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Nah, dari kasus ini itu kita belajar bahwa keluhan saja tidak cukup. Advokasi akan lebih efektif apabila didukung oleh data yang valid, komunikasi yang baik, dan kerjasama dari berbagai pihak. Nah, faktor keberhasilan advokasi modern itu ada banyak. Sebagai penutup, dari seluruh materi yang telah kita pelajari dapat kita simpulkan bahwa advokasi modern dalam agribisnis merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana, sistematis, berbasis data, dan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperjuangkan kepentingan pelaku agribisnis serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan mengenai teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis ini dapat menambah wawasan kita serta menjadi bekal untuk berkontribusi dalam pembangunan sektor pertanian Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.